Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah mulai malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekati untuk melihat. Kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang belum musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem sesudah masuk ke bait Allah. Mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar dari luar kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi asal ia tidak bimbang hati. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan ini menghantar kita untuk mencintai gereja, di mana Tuhan mengatakan, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Bahkan Tuhan marah ketika bait Allah digunakan untuk jual beli. Nah, semoga kita yang telah dianugerahi Tuhan, bait Allah, gereja, tempat Allah bertahta ini, kita semua handar beni mau menjaga, mau merawat, memeliharanya. Dan puji Tuhan, 11 hari
kita berupaya untuk menguruk sawah. Puji Tuhan dilancarkan, puji Tuhan penuh dengan kebaikan. Dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk mewujudkan impian bersama, yaitu bersama-sama untuk membangun gedung pastoran dan gedung pastoral. Semoga terwujud dan terlaksana. Amin. Dan Tuhan juga memberikan sabdanya yang begitu indah, di mana kepercayaan, iman tanpa bimbang hati itu ngedapi-dapi. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Kalau engkau mengatakan itu dengan tanpa bimbang hati, maka akan terlaksana. Pohon itu akan beranjak tercampak ke dalam laut. Asal engkau tidak bimbang hati. Kita kemarin di awal-awal pengurukan ini juga tanpa bimbang hati bersama-sama menuju ke sawah tempat pengurukan, mohon berkat kelancaran. Dan puji Tuhan, setelah 11 hari ini kita boleh mengalami kelancaran. Maka nanti kita juga dengan tidak bimbang hati akan kembali ke sawah. Nanti selesai misa kita akan bersyukur, kita akan berdoa 3 Salam Maria, 1 kali Bapa Kami, mensyukuri atas rahmat, kita memohon. Dan ketika diberkati, kita bersyukur. Dan semoga menjadi berkenanlah Tuhan kepada kita, Gereja Santa Maria Bunda Allah. Amin. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan juga membimbing kita. Jikalau kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Sungguh ini membimbing kita untuk membersihkan hati dari iri, dari benci yang mungkin kadangkala mampir dalam hati kita. Kita dibimbing Tuhan supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Semoga ketika kita bisa mengampuni, Tuhan akan dengan murah hati mengampuni kita. Tentulah kita bukan pribadi yang sempurna, sering jatuh dalam keliru, salah, dan dosa. Semoga dengan belajar mengampuni, kita akan mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan sendiri. Dan semoga dengan demikian hidup kita akan semakin terjaga, bahkan semoga bisa menjaga keluarga kita, gereja kita, negara kita, agar sungguh semakin mulia di hadapan Tuhan kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.